Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rustam Haji dari kelas Teknik Elektro Reguler Sore. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai operasional amplifier atau yang disebut penguat operasional, yaitu suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Sifat-sifat yang dimiliki oleh penguat operasional antara lain: penguatan tegangannya sangat besar, impedansi masuknya sangat tinggi, impedansi keluarnya rendah, dan juga karakteristik frekuensinya lebar. Kemudian terminal atau kaki pada operasional amplifier. Penguat operasional memiliki 5 kaki atau 5 terminal, yaitu 2 untuk suplai daya, 2 untuk terminal inverting atau non-inverting, dan 1 untuk outputnya. Kemudian operasional amplifier 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, dan juga 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC op-amp 741C. Huruf C di belakang adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak digunakan. Kemudian IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm, dan juga mempunyai unity gain frequency sebesar 1 mega ohm. Satu daya pada rangkaian kali ini sedikit kompleks, jadi kita skip dulu. Selanjutnya yaitu terminal output dan input. Pada rangkaian ini terdapat ED, tegangan positif, tegangan negatif, AOL, dan juga V0. Kemudian maksimal dari V0 yaitu sama dengan plus tegangan saturasi. Sedangkan minimal V0 sama dengan minus tegangan saturasi. Tegangan saturasi sendiri yaitu tegangan supply antara 1 sampai dengan 2 volt. AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output dibiarkan terbuka. Untuk tegangan saturasi misalnya yaitu tegangan supply kurang lebih 15 volt, maka tegangan saturasinya kurang lebih 13 volt. Kemudian perbedaan tegangan masukan atau ED. Contohnya nilai AOL sebesar 200.000, maka penguatan ED dibatasi maksimum 65 mikrovolt. Misalkan AOL 200.000 volt, 200.000, maka volt kurang lebih 13 volt. ED sama dengan plus tegangan saturasi dibagi AOL sama dengan plus 13 volt dibagi 200.000 sama dengan 65 mikro. Kemudian ED sama dengan minus tegangan saturasi dibagi AOL sama dengan minus 13 volt dibagi 200.000 sama dengan negatif 65 mikro. Apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 mikro lebih kecil sama dengan ED 65 mikrovolt, maka op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku VO sama dengan ED, V0 sama dengan ED dikali AOL. Kesimpulan,
Tegangan output berada pada satu batas plus tegangan saturasi atau minus tegangan saturasi. Untuk mempertahankan tegangan V0 tetap berada pada batas ini, maka perlu dipasang umpan balik. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Seperti ini, tegangan masuk minus 10 mikro, tegangan masukan plus minus 15 mikro, maka ED-nya yaitu 5 mikro. Polaritas ED-nya minus karena di ED tandanya minus 5 mikro. Kemudian V0 sama dengan AOL kali ED. Tadi AOL-nya sebesar 200.000 dikali dengan minus 5 mikro, maka F0 sama dengan min 10 volt. Polaritas VO sama dengan minus dan V0 sama dengan min 10 volt. Kemudian tegangan masukan min 10 mikro, tegangan masukan plus 15 mikro, ED 25 mikro. Kenapa 25 mikro? Karena berapa dikurangin 10 sama dengan 15 mikro, maka 25 mikro. Polaritas ED-nya plus karena ED-nya plus 25 mikro. V0 sama dengan AOL dikali ED 200.000 dikali 25 mikro sama dengan 5 volt. Polaritas V0 nya plus dan V0 nya 5 volt. Kemudian min 10 mikro, tegangan masukannya min 5 mikro, ED nya 5 mikro. Dikarenakan berapa minus 10 biar jadi min 5, jadi 5. Polaritas ED nya plus. F0 AOL kali D F0 sama dengan AOL dikali ED 200.000 dikali 5 mikro sama dengan 1 volt. Polaritas V0 sama dengan plus dan V0 nya 1 volt. Kemudian tegangan masukannya plus 1 juta 1, tegangan masukan plusnya plus 1 juta, perbedaannya min 1. Polaritas ED nya min. F0 sama dengan AOL dikali ED 200.000 dikali min 1 sama dengan min 200.000 dijadikan volt menjadi min 0,2 volt sama dengan min 0,2 volt. Kemudian tegangan masukan minnya plus 5, tegangan masukannya plus 0. Berapa ditambah 5 menjadi 0, maka perbedaannya min 5. Polaritas ED nya min. V0 sama dengan 200.000 dikali min 5 sama dengan min 1000 volt. Polaritas V0 nya min. V0 nya min tegangan saturasi sama dengan min 13 volt. Kemudian tegangan masukan minnya 0, tegangan masukan plus 5 M. Perbedaannya yaitu 5 mili. Polaritas ED nya plus, maka V0 nya sama dengan 200.000 dikali 5 sama dengan 1000 volt. Polaritas V0 nya plus dan juga V0 tegangan saturasinya plus 13 volt. Selanjutnya penguat operasional ideal.
Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifatnya yaitu penguatan tegangannya tak terhingga, gain tegangan sama dengan tak terhingga, impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0, impedansi keluarnya sama dengan 0, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak terhingga. Selanjutnya yaitu penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Selanjutnya yaitu bentuk dari operational amplifier. Angka di sini digunakan hanya untuk mempermudah, bukan berarti harus sebagai patokan. Yaitu ada non-inverting input, inverting input, satu daya plus, satu daya minus, dan juga keluaran atau output. Yaitu jenis yang pertama inverting operational amplifier. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif, yaitu tegangan out sama dengan minus tegangan in dikali R F dibagi R in. Di sini gambarnya statiknya tegangan naik, kemudian non-inverting amplifier. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus tegangan output dari rangkaian ini, yaitu tegangan out sama dengan tegangan masuk dikali 1 plus tegangan reverse, tegangan R feedback dibagi R input. Maka tegangannya akan naik kemudian menjadi stabil. Zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran yang tergantung polaritas dari ED tersebut. Jika polaritas ED negatif, maka V0-nya juga minus tegangan saturasi. Jika polaritas ED-nya positif, maka V0-nya plus tegangan saturasi. Kemudian zero crossing detector, adapun yaitu zero crossing 0, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, non-inverting voltage level detector. Selanjutnya yaitu duty cycle. Siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Yaitu rumusnya T on dibagi T on plus T off. T on berada pada saat positif, sedangkan T off berada pada saat negatif. Suatu sinyal mempunyai periode 10 milidetik dan waktu on sama dengan 3 milidetik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Yaitu yang ditanyakan T off. Penyelesaiannya yaitu T sama dengan T on. TL sama dengan T min T on.
TL yaitu 10 dikurangin 3 sama dengan 7 milidetik. Sehingga duty cycle-nya yaitu T on dibagi T dikali 100%, yaitu 30%. Selanjutnya yaitu detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol pembalik, inverting zero crossing detector. Sinyal masukkan pada main op amp dan membandingkan dengan 0 op amp. ED plus input minus input 0 dikurangin VI atau V input sama dengan min VI. Min tegangan masuk, tegangan input. Apabila lebih kecil dari 0, maka tegangan V0 nya sama dengan plus tegangan saturasi. Tegangan input apabila lebih besar dari 0, maka V0 nya sama dengan min tegangan saturasi. Yaitu tegangan input berada pada masukan minus, pada input minus. Selanjutnya yaitu detektor penyilang nol tak pembalik. Sinyal masukan masuk pada positif op amp dan membandingkan dengan 0 negatif op amp. ED sama dengan plus input min negatif input sama dengan V input min 0. Apabila tegangan input lebih besar dari 0, maka tegangan atau V0 sama dengan plus tegangan saturasi. Sedangkan tegangan input lebih kecil dari 0, maka V0 sama dengan negatif tegangan saturasi. Di sini tegangan input masuk pada positif. Selanjutnya yaitu detektor taraf tegangan. Detektor taraf membalik, inverting voltage level detector atau IVLD. Sinyal masukkan pada negatif op amp dan membandingkan dengan tegangan ref plus positif op amp. ED sama dengan positif Vref, tegangan ref atau ref feedback kembali dikurangin dengan minus input sama dengan tegangan ref min tegangan input. Atau apabila tegangan input lebih besar dari tegangan ref, maka V0 sama dengan minus tegangan saturasi. Atau apabila tegangan input lebih kecil dari tegangan ref, maka V0 sama dengan positif tegangan saturasi. Pada gambar ini yaitu apabila tegangan input atau Vref nya lebih kecil, maka tegangan saturasinya akan minus, dan juga sebaliknya. Apabila tegangan inputnya lebih besar dari tegangan ref, maka tegangan saturasinya lebih kecil. Selanjutnya yaitu detektor taraf tegangan tak membalik. Sinyal masukkan pada minus
of M dan membandingkan dengan Vref plus on of M. ED sama dengan positif Vref minus negatif input sama dengan tegangan input dikurangin dengan tegangan ref. Atau tegangan input apabila lebih kecil dari tegangan ref, maka tegangan Vn0 sama dengan negatif saturasi. Dan juga tegangan input apabila lebih besar dari tegangan ref, maka Vn0 sama dengan tegangan plus tegangan saturasi. Selanjutnya yaitu rangkaian tegangan ref. Tegangan ref memiliki rumus yaitu R2 dibagi R1 plus R2. Kemudian dikali positif V atau tegangan. Misalkan positif V sama dengan atau diketahui 12 volt. R1 100 ohm, R2 50 ohm, maka Vref adalah Vref sama dengan 50 dibagi 100 plus 50 dikali 12 sama dengan 4 volt. Kemudian selanjutnya di sini ada latihan. Terdapat 3 latihan, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di sini kita akan membahas latihan yang nomor 1. Diketahui soal nomor 1 memiliki rangkaian yang menggunakan non-interesting, yaitu diketahui tegangannya 15 volt, tegangan saturasinya kurang lebih 13 volt. Kemudian disuruh hitung T on, T off, dan duty cycle. Kemudian gambar output tegangan V0-nya. Baik, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu tegangan ref, yaitu R2 dikurangin R2 dibagi R1 plus R2 dikali dengan volt atau tegangan, yaitu R2 nya 10 kilo ohm, kemudian R1 nya 50 kilo ohm, dan volt atau tegangannya 15, yaitu 10 dibagi 50 plus 10 dikali dengan 15, yaitu 2,5 volt. Kita taruh 2,5 volt sebagai acuan. Selanjutnya kita akan mengetahui T. T di sini 160 dikurangin 20 dari gambar tersebut. Kemudian dihasilkan 100 milisecond. T on di sini 160 dikurangi 125, yaitu 30 milisecond. T on di sini adalah puncaknya. Kemudian T off 140 dikurangin 35, yaitu 105 milisecond. Karena rangkaian ini termasuk dengan rangkaian yang non interesting, jadi apabila tegangan outputnya semakin kecil atau semakin turun, maka apabila tegangan inputnya di sini semakin turun, maka di tegangan output juga semakin turun. Atau semakin besar tegangan input, maka tegangan outputnya juga semakin besar. Karena itu karakteristik dari tegangan rangkaian non-interesting. Kemudian yaitu duty cycle, yaitu dengan rumus T on per T dikali 100%. Kita sudah mengetahui T on yaitu 35, kemudian T 140
dikali 100%, yaitu 35 dibagi 140 dikali 100%, sama dengan 25%. Baik, sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila banyak salah dan banyak kekeliruan dalam penjelasan kali ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.